Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat melalui Google Meet ini ya. Kemudian pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut aja ya. Ya. Iya, Pak. Baik, untuk pertemuan sebelumnya kan sudah saya berikan tugas ya untuk membahas tentang beberapa tema terkait dengan mata kuliah ini. Kemudian pada sore hari ini silahkan kalian nanti berurutan ya untuk menceritakan kembali atau misalnya memaparkan secara singkat, tidak boleh lebih dari 1 menit. Kalian silahkan menceritakan kembali apa yang kalian tulis. Nggak usah sama persis, nggak usah sama dengan textbook, silahkan kalian ekspresikan. Tapi kalau misalnya mau dibaca, silahkan. Yang penting semua hal yang keluar dari mulut kalian dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu. Untuk selanjutnya silahkan Abdul Muiz untuk memulai pemaparan materi yang sudah dibuatnya. Silakan Abdul Muiz. Baik Pak, terima kasih yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan apa yang ada yang sudah saya pikirkan. Baik Pak, langsung saja. Mohon maaf nanti tolong ya kalau bisa ya kita sambil belajar gitu. Perhatikan artikulasi dan intonasinya gitu ya. Ada yang ditekankan, ada yang enggak, ada yang datar mungkin seperti itu. Terus artikulasi A, I, U, E, O-nya harus jelas. Kemudian nanti langsung lanjut saja ya. Misalnya dari Abdul Muiz ke Aldila, kemudian Alivia, Anissa, Aulia, Bamadita, terus saja ya. Nggak usah nunggu saya. Lakukan sebaik-baiknya karena keaktifan nanti ada penilaian plus gitu pada saat kalian nanti baik. Semua dalam proses pembelajaran, jadi jangan takut salah, jangan malu. Semua juga masih dalam tahap belajar, jadi kalian pede saja. Ungkapkan, ekspresikan, tapi kalau bisa dapat dipertanggungjawabkan. Baik, langsung silakan kepada Abdul. Baik Pak, terima kasih. Langsung saja, saya akan menceritakan pengalaman ketika pertama kalinya masuk kuliah. Pada awalnya, mungkin untuk masuk ke perguruan tinggi harus butuh perjuangan, harus dari mendaftarkan diri melalui jalur rapot ke universitas yang telah dipilih untuk difavoritkan. Untuk masuk ke universitas tersebut tentulah sangat untuk menyiapkan terlebih dahulu persiapan yang sangat matang, mulai dari pengetahuannya tentang universitas jurusan yang akan dipilih nantinya. Ketika sudah melalui jalur rapot, ketika tidak keterima, adapun bisa melalui adanya tes tulis. Dari tes tulis di situ kita perlunya ada kesiapan lagi. Lalu maaf.
Maaf Abdul, Muiz dipanggil Oh, siapa? izin ya, Muiz, Pak. Eh yang dipresentasikan tugasnya gitu. Oh, yang tugas. Oh, mohon Mm-mm. maaf, Pak. Ya, jadi yang Kurang konsentrasi, Pak. dipresentasikan tugasnya, kemudian jangan lebih dari 1 menit. Jadi nanti langsung gantian gitu. Mohon maaf, Oke, Pak. ya, Siap, Pak. silahkan. Tugas. Mohon maaf, Pak. Tugas yang mana, Pak? Yang dikumpulkan di Google Classroom. Sebentar nih. Kamu, Muiz nggak ngumpulin Oh, tugas? udah siap, Pak. Izin menjawab sudah mengumpulkan, Pak. Yang saya presentasikan keluar ya? Ya, Pak. Nah, di sini ada tugas yang belum mengerjakan Meningkat. cuma 1 orang. Prakaisar. Oh udah ya, tapi belum diserahkan. Silahkan Abdul Muiz. Di sini kan ada tuh. Iya, Pak. Ya. Yang kemarin ditulis saja. Masih ingat? Mohon maaf, Pak. Lupa, Pak. Dibaca aja boleh. Ya udah lanjut dulu aja ke selanjutnya. Aldila Nur Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas dari Bapak, upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi dan mulut adalah bagian dari kesehatan tubuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena kesehatan gigi dan mulut akan mempengaruhi kesehatan keseluruhan dari tubuh. Tujuan adanya kesehatan gigi dan mulut itu, yang pertama itu peningkatan kesehatan gigi dan mulut adalah untuk mengetahui rencana program apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut di lingkungan masyarakat. Tujuan umumnya itu meningkatkan mutu, cakupan, efisiensi, peningkatan kesehatan gigi dan mulut dalam rangka tercapainya kemampuan pelihara diri dari bidang kesehatan gigi dan mulut serta status kesehatan gigi dan mulut yang optimal. Tujuan khususnya itu, Kemenkes juga telah menetapkan serangkaian tujuan khusus dari pelayan asuhan kesehatan gigi dan mulut, yaitu meningkatnya pengetahuan sikap dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat di bidang kesehatan gigi dan mulut. Adapun program untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, yang pertama itu program promotif. Program promotif itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan gigi. Yang kedua, memotivasi dan membimbing individu masyarakat untuk membiasakan pelihara diri dalam bidang kesehatan gigi dan mulut bagi diri sendiri dan keluarga. Yang ketiga, dapat menjalankan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut bagi diri sendiri dan keluarganya. Yang keempat, dapat mengenal adanya kelainan dalam mulut sedini mungkin, kemudian mencari sarana pengobatan yang tepat dan benar. Contoh programnya itu, yang pertama itu ada penyuluhan. Yang kedua itu pelatihan kader kesehatan gigi. Yang ketiga itu mendemonstrasikan dan menginstruksikan oral propilaksis. Yang kedua itu program preventif. Tujuan dari program preventif yaitu pelayan asuhan secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan penyakit gigi dan mulut bagi seseorang atau masyarakat. Contoh programnya itu ada sikat gigi bersama atau massal, melakukan scaling, dan pencegahan karies dengan fluor,
dengan kumur-kumur dan pengolesan larutan klor pada permukaan gigi atau topikal apikalis. Yang ketiga itu program kuratif yang bertujuan untuk merawat dan mengobati atau memperbaiki gigi anggota keluarga dan kelompok yang menderita penyakit atau masalah kesehatan gigi dan mulut yang terjadi akibat tidak dilakukannya program preventif. Contoh programnya itu yang pertama pencabutan gigi susu, perawatan gigi dan mulut pasien pasca tindakan, penumpatan dengan gelas ionomer, dan penumpatan dengan amalgam. Terima kasih. Ya, terima kasih Aldila Nur Islami, kemudian Aldivia Sofari. Ya, silakan Aldivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah yaitu tentang upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut. Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut meliputi upaya promotif yaitu peningkatan, preventif, pencegahan, dan juga kuratif yaitu penyembuhan. Salah satu upaya untuk meminimalisasi angka kesakitan yang ada adalah dengan preventif dengan cara promosi kesehatan. Penyuluhan merupakan salah satu upaya untuk mencegah masalah kesehatan gigi dan mulut. Melalui program penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat sehingga ikut berpartisipasi serta aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan. Ada hubungan antara pengetahuan tentang karies gigi dengan terjadinya penyakit karies. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan gigi dan mulut agar dapat mengendalikan tingginya karies pada anak dengan penyuluhan. Penyuluhan terhadap kesehatan gigi dan mulut tentunya memerlukan media penyuluhan. Media merupakan bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Untuk itu, dalam menentukan media, hendaknya menyesuaikan pada karakteristik dari audiens supaya apa yang disampaikan dapat diterima secara efektif. Selain memberikan efektivitas dalam penyuluhan, juga memanfaatkan produk dari perkembangan iptek. Hal ini diharapkan agar siswa tidak ketinggalan zaman dalam mengenal dan mengetahui penggunaan suatu produk iptek. Contoh dari upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut promotif terdiri atas penyuluhan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut, yaitu kegiatan penyuluhan kesehatan gigi baik di sekolah ataupun di masyarakat, pelatihan kader kesehatan gigi, dan membuat dan menggunakan alat peraga, upaya pencegahan penyakit gigi atau preventif terdiri atas satu pengolesan klor seperti sikat gigi massal di sekolah, tumpatan fit dan visur sealant, yaitu tindakan untuk mencegah terjadinya karies, scaling, dan yang terakhir yaitu upaya penyembuhan penyakit atau kuratif terdiri atas pengobatan darurat untuk menghilangkan rasa sakit, pencabutan gigi susu, perawatan gigi dan mulut pasien setelah tindakan, dan penumpatan dengan teknik ART. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Anissa. Ica ada Anissa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, lanjut aja, Ica. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit memberikan pemaparan mengenai baik Pak, menunjukkan bahwa di dalam pencegahan penyakit merupakan hal yang sangat penting, namun seringkali terlupakan ataupun sengaja dilupakan. Penyakit gigi dan mulut di Indonesia merupakan masalah utama dan diderita oleh 90% penduduk.
Di negara berkembang, khususnya di Indonesia, penyakit gigi dan mulut umumnya masih tinggi dan cenderung meningkat. Bila tidak Sepertinya Anissa sinyalnya kurang baik ya. Jadi dilakukan perawatan Anissa kayaknya sinyalnya atau kurang diobati, baik. Jadi maka akan semakin parah. Penyakit gigi dan mulut, periodontitis. Salah satu alternatif dalam upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut, pendayagunaan upaya belum cukup optimal, meskipun Departemen Kesehatan telah ya, silakan lanjut aja. Departemen Kesehatan telah melakukan upaya peningkatan pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan singkat pada dokter gigi dan perawat gigi. Namun status kesehatan gigi dan mulut anak usia 12 tahun yang merupakan indikator utama pengukuran DMFT menurut WHO masih tergolong tinggi, yaitu mendekati 3 gigi per anak. Oleh karena itu, berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit gigi dan mulut. Yang pertama, memelihara kebersihan mulut, menghilangkan plak dan bakteri. Yang kedua, memperkuat gigi dengan fluor yang kita makan merupakan nutrisi yang penting untuk tubuh kita. Namun beberapa makanan mungkin tidak cocok untuk kesehatan gigi dan mulut kita. Lalu selanjutnya membiasakan konsumsi makanan berserat dan menyehatkan gigi. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sinyalnya kurang baik ya, ya udah nggak apa-apa. Tapi tersampaikan sih pesannya tadi. Kemudian lanjut ke Aulia. Baik, Pak, Aulia ada? Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anissa. Selanjutnya Aulia, silahkan Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan memaparkan tugas esai saya Pak. Yang berjudul Upaya Peningkatan Kesehatan Gigi dan Mulut melalui Perubahan Pola Tingkah Laku Anak. Untuk mengefektifkan waktu, saya di sini hanya akan membacakan kesimpulannya saja. Kesimpulannya yaitu pendidikan kesehatan gigi dan mulut kepada anak sekolah harus diberikan secara berulang-ulang dan menarik. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara siswa, guru, dan orang tua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Aulia. Selanjutnya Bamadita. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Piki Sabilillah SST MKes yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan isi dari makalah yang saya buat. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Ya. Pada saat ini Indonesia berupaya meningkatkan program-program pendidikan kesehatan, terutama yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, di mana salah satunya adalah program pendidikan kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi dan mulut penting untuk diperhatikan dan merupakan bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan yang merupakan penanganan segera sebelum terlambat dan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Perihal kesehatan gigi dan mulut perlu dibudidayakan di seluruh lingkungan keluarga dan masyarakat.
Upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut sebaiknya dilakukan sejak usia dini. Peran sekolah sangat dibutuhkan dalam proses menciptakan kebiasaan menyikat gigi pada anak. Usia sekolah dasar merupakan saat ideal untuk melatih kemampuan motorik seorang anak, termasuk menyikat gigi. Kesehatan gigi dan mulut sangat erat hubungannya dengan perilaku. Perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang baik akan sangat berperan dalam menentukan derajat kesehatan dari masing-masing individu. Oleh karena itu, perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang kurang baik harus diubah. Lingkungan sangat berperan dalam pembentukan perilaku seseorang. Di samping faktor bawaan, lingkungan masyarakat di mana individu itu berada akan ikut berperan dalam pembentukan perilaku seseorang. Oleh karena itu, untuk mengubah perilaku dibutuhkan peran serta masyarakat di mana individu tersebut berada. Pendidikan kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut pada anak. Penyuluhan harus dibuat semenarik mungkin, atraktif tanpa mengurangi isinya. Pendidikan dilakukan melalui demonstrasi secara langsung, program audiovisual atau melalui sikat gigi massal yang terkontrol. Upaya meningkatkan pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dapat dilakukan antara lain melalui dental health education atau pendidikan kesehatan gigi dan mulut. Pendidikan kesehatan gigi dan mulut merupakan suatu usaha atau aktivitas yang dapat mempengaruhi individu untuk memiliki perilaku kesehatan gigi dan mulut yang baik. Tujuan akhir pendidikan kesehatan gigi dan mulut yakni terjadinya perubahan perilaku yang meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan yang mengarah kepada upaya hidup sehat. Keberhasilan pendidikan dalam hal perubahan perilaku dipengaruhi oleh metode pendidikan yang digunakan. Metode pendidikan yang menggunakan animasi kartun merupakan salah satu bentuk media audio visual yang dikenal sebagai metode pendidikan kesehatan gigi yang menarik. Media audio visual dapat menyampaikan pengertian atau informasi dengan cara lebih nyata melalui gambar bergerak dan suara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan gigi dan mulut kepada anak sekolah harus diberikan secara berulang-ulang dan menarik. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara siswa, guru, dan orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya Cica. Silakan Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan materi yang saya buat, yaitu cara mencegah penyakit gigi dan mulut. Pencegahan penyakit merupakan hal yang sangat penting, namun seringkali terlupakan ataupun sengaja dilupakan. Namun perlu disadari mencegah penyakit sebenarnya lebih murah dan daripada mengobati. Jadi kenapa kita tidak mencegah sebelum sakit? Ya, ada beberapa cara untuk mencegah penyakit gigi dan mulut, yaitu 1. Memelihara kebersihan mulut, memperkuat gigi dengan flor, mengurangi konsumsi makanan yang manis dan lengket, membiasakan konsumsi makanan berserat, dan menyehatkan gigi. Setelah kita mengetahui cara ini, ada baiknya kita mulai berbagai ilmu ini kepada orang-orang terdekat kita agar nantinya mereka dapat mengingatkan kita apabila kita lupa. Yaitu dengan sikat gigi minimal 2 kali, yaitu sesudah sarapan dan sebelum tidur malam. Gunakan sikat gigi yang berbulu halus dan pasta gigi berfluorid. Sikat seluruh permukaan gigi selama 2 menit dan berkumur cukup 1 kali.
Kurangi makan makanan yang bergula dan lengket. Makan buah berserat sebagai pencuci mulut. Pemeriksaan gigi secara berkala kita membantu memiliki gigi yang sehat dan kuat serta membantu kita mengkonsumsi makanan yang baik. Yaitu dengan melansir 3 alasan. Yang pertama, pemeriksaan secara berkala dan memastikan dokter gigi untuk bisa mengetahui masalah rongga kita. Yang kedua, pemeriksaan gigi secara berkala juga dapat membantu dokter mendiagnosa kondisi kesehatan tubuh secara umum. Yang ketiga, banyak orang beranggapan jika pergi ke dokter gigi adalah hal yang menyeramkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Dena, nanti nggak usah nungguin saya dulu ya. Langsung saja misalnya dari Dena, Desti, Dara, Dini, Diana, Dwi Asri. Biar lanjut dulu, biar nggak kepotong gitu. Biar beres. Ya, terima kasih. Silahkan Dena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Kalau mau diaktifkan videonya juga nggak apa-apa. Iya, Pak. Silakan. Kalau mau yang presentasi ya. Bagi yang lain yang mau mengaktifkan video pada saat presentasi silakan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan makalah tentang upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut. Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit gigi dan mulut. Yang pertama, memelihara kebersihan mulut atau menghilangkan plak dan bakteri. Yang kedua, memelihara kebersihan mulut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menggosok gigi secara rutin, agar kita dapat memutus rantai penyebab terjadinya karies dan berbagai penyakit mulut lainnya. Yang ketiga, memperkuat gigi dengan fluor. Yang keempat, mengurangi konsumsi makanan yang manis dan lengket. Yang kelima, membiasakan konsumsi makanan berserat dan menyehatkan gigi. Makanan serat selain bagus untuk kesehatan tubuh, juga bagus untuk kesehatan gigi dan mulut. Bagi yang suka menggunakan tusuk gigi setelah makan, untuk membersihkan sisa-sisa makanan, cobalah untuk mengganti tusuk gigi dengan buah-buahan seperti apel, melon, pepaya. Buah-buahan ini akan membantu kita untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel pada sela-sela gigi kita. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan materi makalah yang saya buat, yang berjudul Cara Mencegah Penyakit Gigi dan Mulut. Pencegahan penyakit merupakan hal yang sangat penting, namun seringkali terlupakan ataupun sengaja dilupakan. Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit gigi dan mulut. Yang pertama, memelihara kebersihan mulut seperti menghilangkan plak dan bakteri. Memelihara kebersihan mulut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mensikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang ketiga, memperkuat gigi dengan fluor. Cara memperkuat gigi dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor. Yang keempat, mengurangi konsumsi makanan yang manis dan lengket. Makanan yang kita makan merupakan nutrisi untuk tubuh kita. Namun beberapa makanan mungkin tidak cocok untuk kesehatan gigi dan mulut kita. Sebenarnya bukan tidak boleh, namun apabila kita mengonsumsi makanan manis dan lengket, sebaiknya setelah itu langsung menggosok gigi dengan atau berkumur. Selanjutnya nomor 5, membiasakan konsumsi makanan berserat dan menyehatkan gigi. Selanjutnya, cobalah periksa ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali. 3 alasan kenapa kita harus rajin melakukan pemeriksaan gigi secara berkala ke dokter gigi.
Yang pertama, pemeriksaan secara berkala akan memastikan dokter gigi untuk bisa mengetahui masalah rongga kita. Yang kedua, pemeriksaan gigi secara berkala juga dapat membantu dokter mendiagnosa kondisi kesehatan tubuh secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan kesimpulan dari materi upaya pencegahan gigi dan mulut, yaitu menyikat gigi sebelum dan sesudah makan, mengurangi konsumsi makanan yang manis dan lengket, memakan makanan berserat, dan menyehatkan gigi, juga rutin pemeriksaan gigi 6 bulan sekali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit isi dari makalah yang telah saya buat. Judulnya upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut. Mencegah adalah suatu hal yang jelas lebih baik daripada mengobati. Kesehatan adalah merupakan hal yang harus dijaga khususnya pada bagian gigi. Seringkali pada bagian gigi ini disepelekan dan tak jarang orang mengantri ke dokter gigi ketika tujuannya untuk mengobati bukan untuk mencegah. Di sini ada beberapa cara yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit gigi dan mulut. Yang pertama ada memelihara kebersihan mulut, yaitu dengan cara menghilangkan plak atau bakteri. Yang kedua ada memperkuat gigi dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung klor. Jangan hanya memilih pasta gigi yang memutihkan saja. Yang ketiga ada mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat seperti lebih banyak mengonsumsi sayur dan buah-buahan. Kemudian hindari mengonsumsi gula berlebih, penggunaan rokok serta minuman beralkohol karena dapat menyebabkan kerusakan gigi yang serius. Yang keempat ada menjaga kebersihan sikat gigi. Kemudian selain uraian tersebut, kita juga perlu tahu pentingnya pemeriksaan gigi dan mulut 6 bulan sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan materi tentang upaya pencegahan mulut. Yang saya akan bacakan yaitu singkat saja tentang cara pencegahan penyakit gigi itu sendiri. Yang pertama memelihara kebersihan mulut, yang kedua memperkuat gigi dengan fluor yang terkandung dalam beberapa pasta gigi. Yang ketiga mengurangi konsumsi makanan yang manis dan lengket. Yang keempat, membiasakan konsumsi makanan berserat dan menyehatkan gigi. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan isi dari makalah yang telah saya buat, yaitu upaya pencegahan penyakit gigi. Mencegah penyakit merupakan hal yang sangat penting, namun seringkali terlupakan ataupun sengaja dilupakan. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit gigi dan mulut. Yang pertama, memelihara kebersihan mulut. Cara yang paling efektif untuk memelihara kebersihan mulut dapat dilakukan dengan menggosok gigi secara rutin. Yang kedua, memperkuat gigi. Cara memperkuat gigi dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan yang manis. Dan di sini juga ada alasan kenapa kita harus rajin melakukan pemeriksaan gigi secara berkala ke dokter gigi. Yang pertama, pemeriksaan secara berkala akan memastikan dokter gigi untuk bisa mengetahui masalah rongga mulut kita. Yang kedua, pemeriksaan gigi secara berkala juga dapat membantu dokter gigi mendiagnosa kondisi kesehatan tubuh secara umum. Yang terakhir,
banyak orang yang beranggapan jika pergi ke dokter gigi adalah hal yang menyeramkan. Tetapi berkat kemajuan teknologi kedokteran, hal ini membantu kita tidak merasakan rasa sakit atau tidak nyaman saat ke dokter gigi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti Septiani. Di sini saya akan memaparkan sedikit intisari dari makalah yang saya buat. Masalah kesehatan gigi dan mulut atau upaya untuk mencegah penyakit gigi dan mulut di Indonesia merupakan menjadi salah satu masalah yang besar melihat prevalensi penyakit gigi dan mulut di Indonesia yang tinggi. Adapun 3 upaya yang dapat kita lakukan sebagai perawat gigi yaitu promotif, preventif, dan kuratif sederhana. Adapun program dari promotif yaitu memberikan dental health education atau berupa penyuluhan. Kemudian ada upaya preventif yang dapat kita lakukan yaitu pemberian floor, melakukan fissure silent dan scaling, melakukan upaya melakukan sikat gigi massal, kemudian ada upaya kuratif sederhana yang dapat kita lakukan, yaitu melakukan penamalan glaze ionomer semen dengan teknik ART. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penyakit gigi dan mulut, yaitu memelihara kesehatan gigi dan mulut dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur, mengurangi makan makanan yang manis dan lengket, rajin makan buah dan sayur sebagai makanan berserat yang baik untuk gigi dan mulut, kemudian memeriksakan gigi minimal 6 bulan sekali ke fasilitas kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan isi makalah tentang manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage, yang artinya mengelola, mengatur, mengurus, melakukan, atau mengendalikan segala sesuatu sehingga berhasil. Di dalam kehidupan sehari-hari, beberapa pemahaman timbul yang berkaitan dengan kata manajemen ini. Ada yang menyatakan bahwa manajemen sebagai suatu proses, tetapi di lain pihak, manajemen dinyatakan sebagai sesuatu yang tersendiri dan dipandang terpisah dari kegiatan bisnis dari kegiatan lainnya. Adapun yang menyebut bahwa manajemen adalah suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Selain itu, manajemen adalah suatu proses kegiatan perencana, pelaksanaan, dan pengawasan, pengendalian, dan penilaian yang dilakukan secara berurutan dan berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai manajemen kesehatan gigi dan mulut, yaitu manajemen kesehatan gigi merupakan suatu kenyataan bagi tenaga kesehatan gigi untuk dapat memahami ilmu manajemen dengan baik dan terampil sebagai acuan atau landasan dalam memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Juga dapat mengelola dan mengatur waktu sebaik mungkin. Menurut visi Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Indonesia Sehat 2010, yaitu melalui program kesehatan terutama di bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kan tingkat kesadaran penting arti pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Adapun kegiatan-kegiatan pelaksanaan dapat melalui yaitu macam-macam program penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Contohnya yaitu kegiatan juga melalui UKGMD. Kemudian tujuan dari kegiatan ini yaitu agar masyarakat mampu memelihara kesehatan gigi dan mulut. Kemudian masyarakat dapat melakukan perencanaan terjadinya kesehatan gigi dan mulut, serta masyarakat dapat mempergunakan sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gigi merupakan kenyataan bagi tenaga kesehatan gigi untuk dapat memahami ilmu manajemen dengan baik dan tampil sebagai acuan atau landasan dalam
memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Juga dapat mengelola dan kemudian pelayanan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan atau timbal balik terhadap suatu khusus penyakit atau masalah kesehatan secara mampu kepada unit yang lebih mampu atau secara horizontal dalam arti unit kesehatan yang setingkat lebih tinggi kemampuannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit memaparkan mengenai manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Manajemen di sini mengikuti pengertian dan konsep dasar manajemen yang mempunyai keterkaitan dengan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, maka dibutuhkan berbagai sumber daya yang harus diatur dengan proses manajemen secara baik. Manajemen kesehatan gigi merupakan suatu kenyataan bagi tenaga kesehatan gigi untuk dapat memahami ilmu manajemen dengan baik dan terampil sebagai acuan atau landasan dalam memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Mohon maaf, Hestiana, kecil ya suaranya. Lebih keras lagi sedikit. Terima kasih. Silahkan dilanjut. Manajemen kesehatan gigi merupakan suatu kenyataan bagi tenaga kesehatan gigi untuk dapat memahami ilmu manajemen dengan baik dan terampil sebagai acuan atau landasan dalam memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Selain itu, dapat mengelola dan mengatur waktu sebaik mungkin. Juga digunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan berbagai tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen kesehatan gigi dan mulut. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage yang artinya mengelola, mengatur, mengurus, melakukan atau mengendalikan segala sesuatu sehingga berhasil. Visi Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Indonesia Sehat 2010 dicanangkan melalui program kesehatan terutama di bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan demi mendapatkan tingkat kesadaran penting arti pemelihara kesehatan gigi. Adapun kegiatan-kegiatan pelaksanaan dapat melalui program penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat dan keluarga melalui UKGMD. Melalui kesehatan gigi dan mulut pada usia sekolah, penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada penderita puskesmas atau rumah sakit, lalu kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, kegiatan promotif untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut melalui penyuluhan, kegiatan preventif untuk memberikan perlindungan khusus pada gigi, kegiatan kuratif untuk memberikan penyembuhan pada orang sakit. Tujuannya kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yaitu masyarakat mampu memelihara kesehatan gigi dan mulut. Masyarakat dapat melakukan perencanaan terjadinya penyuluhan gigi dan mulut. Masyarakat dapat mempergunakan sarana pelayanan kesehatan gigi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ine Cayani Klasa. Saya akan memaparkan makalah yang telah saya buat, yaitu manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Manajemen merupakan ilmu yang secara umum mengelola atau mengatur suatu hal yang berkaitan dengan administrasi. Ilmu manajemen ini dapat juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau dalam suatu organisasi, baik organisasi besar maupun kecil, yang dalam pelaksanaannya menyangkut hal-hal pengertian dan konsep dasar manajemen. Saya ambil contoh tata cara mengirim rujukan. Yang pertama, rujukan medik, dibuat surat format rujukan untuk rujukan pasien kepada dokter atau instansi yang lebih mampu berwenang. Kemudian rujukan pasien ke laboratorium klinik untuk
menunjang diagnosa. Kemudian rujukan model jaringan untuk dikirim ke laboratorium atau jawaban laboratorium. Yang kedua, rujukan kesehatan. Mengirim brosur, selanjutnya mengirim peralatan dan fasilitas kesehatan, pencegahan dan promotif, selanjutnya pelatihan tenaga kesehatan, dan pengiriman tenaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianti, saya di sini akan memaparkan hasil ringkasan dari Manajemen Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut. Manajemen secara umum berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage yang artinya mengelola, mengatur, atau melakukan segala sesuatu sehingga berhasil. Nah, macam manajemen itu banyak. Salah satunya ada manajemen kesehatan gigi dan mulut. Manajemen kesehatan gigi dan mulut sebagai ilmu yang mempelajari, mengelola, atau mengatur suatu hal yang berkaitan dengan administrasi. Ruang lingkup manajemen kesehatan gigi dan mulut itu meliputi konsep dasar manajemen yang berkaitan dengan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Menurut visi dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Indonesia Sehat 2010 direncanakan melalui program kesehatan di bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kegiatan-kegiatan pelaksanaannya dapat melalui yang pertama, macam-macam program penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, di antaranya penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada anak usia sekolah. Yang kedua, kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut meliputi kegiatan promotif, preventif, dan kuratif. Yang ketiga, kegiatan dan masalah kesehatan gigi dan mulut bisa dilakukan dengan survei DMFT, CVTN, dan OHIS. Yang keempat, tujuan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, yaitu masyarakat mampu memelihara kesehatan gigi dan mulut. Yang kelima, yaitu tahap-tahap pelaksanaannya, terdiri dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, penilaian, dan tahap pengembangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan makalah yang telah saya buat. Manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Manajemen di sini meliputi pengertian dan konsep dasar manajemen yang mempunyai keterkaitan dengan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, maka dibutuhkan berbagai sumber daya yang harus diatur dengan proses manajemen secara baik. Manajemen kesehatan gigi merupakan suatu kenyataan bagi tenaga kesehatan gigi untuk dapat memahami ilmu manajemen dengan baik dan terampil sebagai acuan atau landasan dalam memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Juga dapat mengelola dan mengatur waktu sebaik mungkin. Selain itu, dapat digunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan tentang bagaimana menggunakan orang lain untuk menyelesaikan berbagai tugas. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, ada pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas, yaitu meliputi ada 3. Yang pertama, pencabutan gigi sulung dan gigi tetap 1 akar dengan lokal anestesi. Anestesi lokal sendiri adalah tindakan menghilangkan rasa sakit untuk sementara pada suatu bagian tubuh dengan cara mengaplikasikan bahan topikal atau suntikan. Dan yang kedua, ada penambalan gigi 1 atau 2 bidang dengan gelas ionomer, semen, atau bahan lainnya. ART atau GI ialah suatu penambalan dengan membuang jaringan karies dengan instrumen tangan saja dan menggunakan alat bantu bor gigi. Yang ketiga, ada perawatan pasca tindakan. Perawatan pasca tindakan hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan dari dokter gigi tersebut. Jika tidak terlalu serius, maka tidak dilakukan perawatan pasca tindakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan ringkasan pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas, yaitu pencabutan gigi sulung dan gigi tetap 1 akar dengan lokal anestesi. Prinsip pencabutan gigi sulung tidak berbeda dengan gigi permanen. Tidak memerlukan tenaga besar, tetapi harus diingat bahwa di bawah gigi sulung terdapat benih gigi permanen yang manfaatnya sangat dekat dengan akar gigi sulung, terutama gigi molar 2 sulung atau penggantinya.
Sebelum melakukan pencabutan gigi, perlu dilakukan anestesi terlebih dahulu. Anestesi lokal merupakan kontraindikasi. Tindakan menghilangkan rasa sakit gigi sementara pada satu bagian tubuh dengan cara mengaplikasikan bahan lokal atau suntikan tanpa menghilangkan rasa kesadaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Jarah Sabila. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang makalah yang saya buat, yaitu pelayanan kesehatan dasar pada kasus keterbatasan gigi terbatas. Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas meliputi 1. Pencabutan gigi sulung dan gigi tetap 1 akar dengan lokal anestesi. Yang kedua yaitu penambahan gigi 1 atau 2 bidang dengan gas ionomersemen atau bahan lainnya. Yang ketiga itu perawatan pasca tindakan. Yang pertama yaitu anestesi lokal adalah tindakan menghilangkan rasa sakit untuk sementara pada satu bagian tubuh dengan cara mengaplikasikan bahan topikal atau suntikan tanpa menghilangkan kesadaran. Anestesi lokal dibagi menjadi 3 yaitu anestesi topikal, anestesi infiltrasi, dan anestesi DOP. Yang kedua yaitu ada penambalan gigi 1 atau 2 bidang dengan gas ionomersemen atau bahan lainnya. ART, Automatic Restorative Treatment, adalah suatu penambalan dengan membuang jaringan karies dengan instrumen tangan saja untuk ART dan menggunakan alat bantu bor gigi untuk gigi yang ditambal dengan bahan tambalan yang melekat pada gigi yaitu bahan fuji. Yang ketiga, perawatan pasca tindakan perawat gigi menitikberatkan melakukan asuhan kesehatan gigi dan mulut melalui pendekatan promotif, preventif. Namun keputusan Kementerian Kesehatan RI nomor 378 dalam pasal 19 menyebutkan perawat gigi dapat memberikan tindakan medik dasar pada kasus penyakit gigi dan mulut terbatas, yaitu yang pertama, tindakan kegawat daruratan pada kasus gigi dan mulut sesuai dengan standar pelayanan. Yang kedua, yaitu perawatan pasca tindakan hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan dari dokter gigi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas. Yang akan saya bahas yaitu poin pertama, pencabutan gigi sulung dan gigi tetap 1 akar dengan lokal anestesi. Prinsip pencabutan gigi sulung tidak berbeda dengan gigi permanen, tidak memerlukan tenaga besar, tetapi harus diingat bahwa di bawah gigi sulung terdapat benih gigi permanen yang mahkotanya sangat dekat dengan akar gigi sulung, terutama gigi molar 2 sulung atau penggantinya, yaitu premolar 2 terjepit di antara akar gigi sulung molar 2 tersebut. Sehingga Halo Poppy, suaranya hilang ya? Lanjut saja ke Prakaisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak atas kesalahan saya dalam menyerahkan tugas. Iya, oh iya nggak apa-apa. Lain kali nanti kalau nyerahin tugas nanti klik turn on atau serahkan gitu ya. Jadi tidak. Iya Bapak. Nggak gantung, kirain belum ngasih tugas. Silakan lanjutkan. Makasih Pak. Ya, di sini saya akan membacakan dari tugas yang saya buat. Simpulan pelayanan kesehatan gigi. Yang pertama, pelayanan kesehatan gigi dan mulut mencakup pelayanan medis gigi oleh dokter gigi. Yang kedua, pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut dilakukan secara komprehensif kepada individu, keluarga, dan masyarakat yang mempunyai ruang lingkup berfokuskan kepada aspek promotif, preventif, dan kuratif dasar. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, seorang perawat gigi dapat memberikan konseling terhadap hak-hak klien dan memberikan jaminan terhadap kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan secara profesional.
Yang keempat, perawat gigi adalah mitra kerja dokter gigi yang menunjang program pemerintah dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang kelima, perawat gigi melaksanakan program pemerintah dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, kelompok, dan masyarakat. Keenam, perawat gigi mempunyai organisasi profesi sebagai wadah berhimpun dan memperjuangkan aspirasinya adalah Persatuan Perawat Gigi Indonesia. Yang terakhir, yang ketujuh, dalam melaksanakan tugasnya, seorang perawat gigi berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, seperti dokter gigi, dokter umum, perawat umum, bidan, dan sebagainya, dan bekerja sesuai standar profesi yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi yang saya dapat, yaitu tentang pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas, yang meliputi pertama, pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan lokal anestesi. Lokal anestesi adalah tindakan menghilangkan rasa sakit untuk sementara pada satu bagian tubuh tanpa menghilangkan kesadaran. Yang kedua, penambalan gigi satu atau dua bidang dengan gelas ionomer semen atau bahan lainnya. ART atau GI adalah suatu penambalan dengan membuang jaringan karies dengan instrumen tangan saja untuk ART dan menggunakan alat bantu bor gigi untuk GI. Yang ketiga adalah perawatan pasca tindakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rahmi Sugiharti, absen 31. Saya akan memaparkan perihal tugas meresum pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas. Seperti yang telah kita ketahui pada Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 bahwa terapis gigi dan mulut memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, meliputi yang pertama upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut, yang kedua upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut, yang ketiga manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan yang keempat pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas, dan yang kelima dental asisten. Dengan 5 aspek yang harus dilakukan ketika melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, yaitu pengkajian, penentuan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Adapun dalam kewenangan yang keempat yaitu tentang pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas. Yang pertama, pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan lokal anestesi. Lokal anestesi merupakan anestesi yang dilakukan pada bagian yang akan dilakukan pencabutan saja atau bagian yang akan dilakukan perawatan, bisa dilakukan dengan topikal anestesi atau dengan infiltrasi anestesi. Yang kedua, penambalan gigi satu bidang atau 2 bidang dengan GIC, gelas ionomer semen atau bahan yang lainnya. Tekniknya dapat dilakukan dengan atraumatic restorative treatment, yaitu dengan melakukan restoratif tanpa menggunakan bur atau dengan hand instrument. Yang ketiga, perawatan pasca tindakan. Perawatan pasca tindakan bisa dilakukan dengan memotivasi pasien dan juga memberikan pasca perawatan, pasca tindakan hanya dilakukan dengan permintaan pasien, dan bila dilakukan pasca tindakan hanya memberikan informasi, juga dapat memotivasi klien atau pasien untuk hidup lebih sehat agar kesehatan gigi dan mulutnya lebih terjaga dengan optimal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Siapa? Sekarang Salsabila Az-Zahra.
Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan isi dari makalah saya tentang pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas. Yang pertama, pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan lokal anestesi. Anestesi lokal adalah tindakan menghilangkan rasa sakit untuk sementara pada satu bagian tubuh dengan cara mengaplikasikan bahan topikal atau suntikan tanpa menghilangkan kesadaran. Macam-macam anestesi lokal. Yang pertama, anestesi topikal. Yang kedua, anestesi infiltrasi. Yang ketiga, anestesi blok. Yang kedua, penambalan gigi 1 atau 2 bidang dengan gelas ionomer semen atau bahan lainnya. Gelas ionomer semen atau semen ionomer kaca ini merupakan tambalan langsung berwarna putih dan memiliki keuntungan dapat melepaskan fluorid dari dalam gigi sehingga dapat mencegah gigi berlubang kembali. Yang ketiga, perawatan pasca tindakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang dental asisten. Dental asisten adalah seseorang yang bekerja di klinik gigi di bawah pengawasan dokter gigi dan bertanggung jawab pada ruang lingkup yang luas di dalam gigi, administrasi dan fungsi laboratoris. Fungsi dental asisten fleksibel dan variasi pada klinik gigi dan membutuhkan kemampuan klinik, administrasi, interpersonal, dan teknologi. Dental asisten bertugas sebagai asisten yang mengisi rekam medis, melakukan tindakan preventif dentis seperti membersihkan, menyiapkan bahan, mengontrol saliva, membersihkan mulut, serta mengatur cahaya lampu selama suatu prosedur perawatan sedang dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sakila Fadihaya akan memaparkan sedikit atau isi dari tugas saya, yaitu mengenai dental assisting. Apa sih dental assisting ini? Adalah seorang yang bekerja di klinik gigi di bawah pengawasan dokter gigi dan bertanggung jawab pada ruang lingkup yang luas. Dan apa sih tugas dari dental assisting ini yang harus kita ketahui sebagai calon dental assisting, yaitu mengisi rekam medis, lalu melakukan tindakan preventif seperti membersihkan karang gigi secara mandiri, lalu membersihkan atau mempersiapkan ruang poli gigi, lalu mensterilkan alat, mengontrol saliva supaya rongga mulut tetap kering, menggunakan saliva ejector, lalu menyiapkan bahan, mempersiapkan alat, mentransfer alat kepada dokter gigi, lalu mensterilkan alat. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan membahas SOP dari dental assisting. Yang pertama ada administrasi dan tata laksana. Yang kedua, pengumpulan data kesehatan gigi yang terdiri dari penjaringan data kesehatan gigi dan mulut dan pemeriksaan OIS. Yang ketiga, ada standar promotif, preventif, kuratif. Yang keempat, standar hygiene kesehatan gigi. Yang kelima, standar pemeliharaan case gilu. Taufik menghilang, masih bisa dilanjut? Udah, Pak. Oh, udah, silakan. Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Ya, kedengaran. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Umi Hairiyah. Izin memaparkan hasil ringkasan dari makalah yang telah saya buat, yaitu tentang dental assisting. Dental assisting dikenal juga sebagai perawat gigi adalah anggota tim gigi.
Mereka mungkin mendukung operator gigi seperti dokter gigi atau alat bantu perawatan gigi lainnya dalam memberikan perawatan gigi yang lebih efisien. Asisten gigi dibedakan dari kelompok pembantu gigi lainnya seperti terapis gigi, ahli kebersihan gigi, dan teknisi gigi dengan membedakan pelatihan, peran, dan ruang lingkup pasien. Apa sih tujuan dari dental asisten itu? Tujuan dari dental asisten yaitu dilakukannya pendampingan atau diadakannya dental asisten, yaitu mempersiapkan agar pasien berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan tindakan, memperlancar proses tindakan, memberikan rasa nyaman kepada pasien saat proses perawatan tindakan berlangsung, terorganisirnya persiapan dan pemakaian alat, bahan, dan perlengkapan yang diperlukan. Mungkin dicukupkan sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan makalah saya mengenai dental assisting. Di dalam dental assisting itu terdapat posisi dan zona kerja di klinik kesehatan gigi. Dalam klinik kesehatan gigi ada dua macam posisi kerja. Yang pertama yaitu standing dentistry dan sit down dentistry. Standing dentistry di mana operator dan asisten bekerja sambil berdiri bersebelahan. Meja instrumen melekat pada dental unit dan pasien duduk di dental chair. Yang kedua yaitu sit down dentistry, di mana operator dan asisten bekerja sambil duduk di stol instrumen dan bahan terletak pada mobile table serta pasien berada di dental chair dengan posisi supin atau berbaring. Lalu ada pembagian zona kerja menurut konsep kerja four-handed dentistry. Four-handed dentistry merupakan perawatan gigi yang dilakukan dengan 4 tangan secara bersamaan, yaitu 2 tangan operator dan 2 tangan asisten. Zona kerja dibagi menjadi 4, yaitu operator zone, asisten zone, transfer zone, dan statis zone. Zone adalah sebagai tempat bergerak dokter gigi, asisten zone adalah sebagai tempat pergerakan perawat gigi, transfer zone adalah daerah transfer alat dan bahan. Instrumen diberikan dari asisten ke dokter gigi melewati dada pasien dan jangan memberikan alat atau bahan di atas mata pasien. Yang keempat yaitu ada statis zone atau adalah daerah pergerakan dokter gigi maupun perawat gigi serta tidak terlihat oleh pasien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Maharani. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai makalah yang telah saya buat, yaitu peranan dental asisten di dalam klinik gigi. Yang pertama, dalam administrasi dan manajemen. 1. Merencanakan pengelolaan rencana kerja harian, bulanan, dan tahunan, serta pencatatan kegiatan dan keluarannya. Kedua, bertanggung jawab dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Ketiga, mengelola pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian, dalam komunikasi. Pertama, menunjukkan komunikasi dan hubungan antar manusia yang efektif dan dengan pasien dan tim kesehatan gigi baik secara perorangan dan di dalam tim. Kedua, berkomunikasi dalam taraf internasional dan juga melakukan informasi concern dengan pasien. Ketiga, melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien. Kemudian dalam kerjasama tim. 1. Mengembangkan proses kepemimpinannya yang diperlukan untuk menciptakan kerjasama yang baik di dalam tim. Kedua, mendorong peran anggota tim pemeliharaan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Ketiga, pengawasan penularan penyakit. Keempat, berbuat untuk setiap saat mempertinggi keamanan perorangan dan kelompok. Kemudian dalam pemeliharaan dan juga penggunaan peralatan. Pertama, mengawasi persediaan peralatan dan inventaris. Kedua, memelihara dan merawat berbagai macam peralatan dan mampu mengasah berbagai instrumen secara benar dan menerapkan secara efisien cara-cara pengesahannya. Ketiga, mempersiapkan dan menggunakan alat-alat kedokteran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya Wulandang Gita akan menyampaikan materi tentang dental asisten. Apa saja sih ruang lingkup tugas dental asisten? Keberadaan dental asisten sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tugas seorang dental asisten merupakan tugas yang komprehensif dan bervariasi di klinik gigi. Berikut ini ada ruang lingkup kerja seorang dental asisten, yaitu 1. Menyiapkan berbagai hal untuk perawatan pasien. Misalnya, menyiapkan segala sesuatu untuk perawatan, menyiapkan rekam medis, serta menyiapkan dan memberikan hand instrumen dan bahan-bahan gigi kepada dokter gigi. Yang kedua, ada melakukan tugas-tugas kantor, antara lain membuat jadwal dan konfirmasi perjanjian dengan pasien, menerima pasien, mendokumentasikan rekam medis pasien, dan memesan persediaan bahan-bahan dan material kedokteran gigi. Yang ketiga, melakukan tugas laboratorium, yaitu membuat cetakan gips gigi dan mulut dari alat cetak, serta membersihkan dan memoles alat gigi lepasan. Yang keempat, ada tugas interpersonal, yaitu mencatat dental record pasien dan melaporkan ke dokter gigi, serta mencatat manajemen pasien sebelum, selama, dan sesudah perawatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimelinda, saya absen 2. Di sini saya akan memaparkan hasil ringkasan makalah mengenai upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama ada promosi kesehatan gigi dan mulut kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Salah satu contohnya adalah penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Untuk pelaksanaannya dapat dilakukan di TK, SD, posyandu, atau pada pertemuan-pertemuan keluarga. Yang kedua, ada pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut, guru, serta dokter gigi. Pelatihan kader adalah proses ahli pengetahuan dan keterampilan tentang kesehatan gigi dan mulut kepada kader kesehatan, guru, dokter kecil, kader posyandu, agar mereka dapat berperan serta aktif dalam upaya peningkatan kesehatan gigi dan pencegahan penyakit gigi. Yang ketiga, ada pembuatan dan penggunaan media atau alat peraga untuk edukasi kesehatan gigi. Alat peraga ialah benda yang dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan untuk memperagakan informasi. Yang keempat, pola makan sehat untuk mengatur dan memilih jenis makanan yang berguna bagi kesehatan umum termasuk kesehatan gigi. Dan yang kelima adalah konseling tindakan promotif dan preventif kesehatan gigi dan mulut. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Muiz Hidayatullah, izin memaparkan kembali yang makalah yang telah dibuat, upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut. Upaya kesehatan gigi dan mulut merupakan hal terpenting bagi kehidupan manusia dan merupakan bagian dari kesehatan secara umum yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Beberapa pakar mengemukakan bahwa kesehatan rongga mulut merupakan bagian integral dari kesehatan secara umum. Namun, banyak orang yang tidak mengetahui bahwa rongga mulut berperan penting bagi kesehatan tubuh. Rongga mulut yang sehat memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif, menikmati berbagai macam makanan, meningkatkan kualitas hidup, percaya diri, dan mempunyai kehidupan sosial yang lebih baik. Kondisi sebaliknya, rongga mulut yang tidak sehat dapat berpengaruh pada kehidupan sosial seseorang. Keterbatasan fungsi pengunyahan, keterbatasan fungsi bicara, rasa sakit, dan terganggunya waktu bekerja atau sekolah. Untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang optimal, maka harus dilakukan perawatan secara berkala. Perawatan dapat dimulai dari memperhatikan diet makanan, membatasi makanan yang mengandung gula, dan makanan yang lengket. Dicukupkan sekian dari pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya siapa? Udah semua? Halo? Iya, Bapak. Sudah, Pak. Semua. Kalau Abdul Muiz sudah? Siap, tadi sudah Pak memaparkan kembali. Oh iya. Ya. Terima kasih ya. Sangat bervariatif. Tapi yang dibahas kok itu apa namanya? Ada beberapa yang tentang dokter giginya ya. Tapi kalau dental assistant memang kerjanya kolaborasi dengan dokter gigi. Oke, tapi nggak masalah. Untuk ini saya ada yang mau disampaikan sebentar ya. Karena memang sudah mau maghrib juga. Sebentar, kok nggak kebaca ini. Nah ini. Saya ringkas kembali ya yang tadi kemarin pernah saya paparkan atau utarakan. Jadi untuk terapis gigi dan mulut itu merupakan setiap orang yang telah lulus pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau terapis gigi dan mulut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dulu itu ada yang namanya sekolahnya itu ada yang namanya SPRG. Nah, untuk SPRG ini setingkat SMA gitu. Jadi untuk SPRG ini selama nanti Oktober 2020 itu bukan termasuk tenaga kesehatan lagi. Jadi kalau untuk tenaga kesehatan itu minimal D3. Jadi yang di bawah D3 itu nanti akan ke struktural atau asisten tenaga kesehatan. Nah, untuk kalian kan D3. Setelah lulus, baik itu D3 maupun D4, setelah lulus itu dinyatakan sebagai terapis gigi dan mulut. Mungkin ada perbedaan sedikit kompetensi antara D3 dan D4. Tapi tidak masalah, mungkin kalau misalnya kalian ada kesempatan, itu bisa balik lagi atau kuliah lagi gitu, D4, kalau ada rezeki lagi, itu bisa lanjut ke S2 terapan atau S3 terapan. Tapi kalau untuk di pelayanan, kan nanti ada pelayanan pendidikan, dan kalau di dinas kesehatan, kalau untuk di pelayanan D4 sudah cukup gitu. Kalau mau kuliah lagi. Nah, untuk selanjutnya, selain terapis gigi dan mulut, itu ada yang namanya pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Ini salah satu kompetensi yang dapat kita lakukan. Kalau untuk dokter gigi nggak belajar pelayanan asuhan gitu ya. Jadi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut itu adalah pelayanan asuhan yang terencana. Jadi terencana ini semuanya direncanakan dengan baik, dari pengkajian, dari diagnosa, dari implementasi, dari evaluasi, itu semuanya step by step dengan benar. Kemudian apabila ada kasus atau keluhan dari pasien atau klien, itu dapat direncanakan dengan baik. Kemudian dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Nah, memang sebaiknya dilakukan maksimal 6 bulan gitu ya. Setiap 3 bulan, 6 bulan itu harus dikontrol sehingga setiap orang itu terhindar dari masalah kesehatan gigi dan mulut dan dapat meningkatkan derajat kesehatan gigi yang optimal. Kemudian orang menjadi sadar bahwa memelihara kesehatan gigi dan mulut itu penting. Selain penting, kemudian yang kedua, setiap individu memiliki kemandirian dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut. Itu yang penting. Kemudian di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat. Promotif tadi sudah dibahas ya, saya sedikit udah mau maghrib, sedikit lagi ya. Nah ini
Untuk peningkatan, ini ada untuk promotif, promotif itu nama lainnya peningkatan, itu ada upayanya, pertama ada promosi kesehatan gigi, ini adalah edukasi, bisa berbentuk dental health education, penyuluhan, maupun oral fisioterapi gitu. Oral fisioterapi itu nama lain pengajaran cara menyikat gigi yang baik dan benar. Kemudian ada pelatihan kader, ada pembuatan media, ada konseling. Selanjutnya di upaya pencegahan, ini ada bimbingan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Jadi ada pengajaran cara menyikat gigi juga. Kemudian penilaian faktor resiko, pembersihan karang gigi, mungkin kalian sudah tahu ya, pengisian pit dan visur, penambalan ART. ART ini adalah atraumatic restorative treatment, jadi penambalan gigi tanpa menimbulkan trauma. Jadi tidak menggunakan bor, tapi manual kita membuang jaringannya sehingga trauma yang ditimbulkan itu seminimal mungkin. Aplikasi floor, screening kesehatan gigi dan mulut, pencabutan gigi sulung, persistensi, derajat 3 dan 4. Dengan lokal anestesi juga bisa. Lokal anestesi ini bisa berupa gel, bisa berupa spray anestesi. Kemudian mungkin itu aja ya, karena sudah maghrib. Ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum menutup perjumpaan atau pertemuan kita pada sore hari ini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti jangan lupa absen ya. Tadi saya cek baru 33 untuk pertemuan 6 dan pertemuan 7 juga 33. Silahkan kalian absen terlebih dahulu karena penting ya untuk kehadiran kalian. Absen bisa menggunakan HP ke Google Classroom, aksesnya bisa menggunakan laptop juga bisa, HP juga bisa. Kalau mau yang mudah, akses internetnya cepat mungkin HP. Isi, atau kalau misalnya itu difasilitasi oleh PJ mengklik linknya di-share di grup WA. Jadi orang bisa tinggal klik linknya, isi absensi gitu, baru 33 dua-duanya. Jadi yang belum absen silakan absen. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan pada saat balik ke kampus itu dalam keadaan sehat dan bisa belajar dengan maksimal seperti biasanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.